Kalian pernah dengar nggak sih kasus produk kosmetik yang udah sampai pelabuhan Indonesia, tapi akhirnya tertahan? Bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Padahal BPOM-nya sudah ada, tapi ternyata satu dokumen ini terlewatkan. Dokumen itu namanya SKI atau Surat Keterangan Impor. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu SKI, siapa saja yang wajib mengurusnya, dan bagaimana cara menghindari delay impor yang mahal. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Neni Kurniawati, selaku konsultan regulasi dari Insight of Consulting Indonesia. Halo Kak Neni, apa kabar hari ini? Halo Ani, baik sekali. Senang bisa ngobrol sama kamu di sini dan berbagi insight. Oke, terima kasih ya Kak Neni atas kehadiran hari ini. Kita langsung masuk ke intinya kali ya Kak. Banyak banget nih Kak, brand asing atau importir yang baru dengar istilah SKI. Tapi mereka itu belum benar-benar paham. Jadi sebenarnya apa sih SKI itu Kak? Dan kenapa dokumen ini tuh sangat krusial untuk impor kosmetik? Jadi, SKI itu adalah surat keterangan impor dari BPOM yang memberikan izin produk untuk masuk ke Indonesia secara legal. Jadi, tanpa SKI yang valid itu, produk kamu bisa beresiko tertahan di bea cukai, ditolak masuk, bahkan dimusnahkan. Jadi, SKI ini tuh berlaku untuk produk kosmetik jadi, kosmetik balok, sampai dengan bahan baku kosmetik. Jadi, setiap pengajuan SKI itu dievaluasi sama BPOM sebelum barang bisa keluar dari pelabuhan melalui sistem INSW. Oke, jadi berarti tidak semua pihak itu bisa mengurus SKI ya Kak? Betul. Yang wajib mengajukan SKI itu perusahaan importir, perusahaan kosmetik yang sudah memiliki nomor NIE BPOM, perusahaan yang mengimpor bahan baku kosmetik untuk produksi. Nah, akun SKI itu didaftarkan satu kali selama nggak ada perubahan data perusahaan. Kalau ada perubahan, misalnya alamat, direksi, atau legalitas, maka wajib update secara online dengan dokumen pendukung. Nah, kemudian lanjut nih ya Kak, ke bagian yang paling sering gagal dalam proses pengajuan SKI ini. Dokumen apa aja sih Kak yang wajib disiapin untuk pengerjaan SKI? Jadi secara umum, dokumen untuk SKI itu meliputi Certificate of Analysis atau COE, nomor izin edar BPOM, dan juga Commercial Invoice. Tapi yang sering masalah itu detailnya, misalnya COE. Jadi COE itu, kamu harus mencantumkan nama produk, parameter dan hasil analisisnya, dan juga metode analisisnya. Selain itu, masa kadaluarsa produk harus lebih dari 1/3 masa shelf life produknya, sesuai peraturan BPOM nomor 27 tahun 2022. Dan NIE BPOM ini nggak boleh terlalu mepet, minimal masih berlaku 3 bulan sebelum masa expirednya. Menarik banget ya Kak informasinya ini. Kalau boleh tahu nih Kak selanjutnya, bagaimana sih Kak prosesnya alur dari SKI kosmetik ini? Jadi pengajuan SKI ini dilakukan secara online dan dievaluasi oleh BPOM. Kalau ada kekurangan data atau ketidaksesuaian, pemohon tuh masih bisa melakukan revisi sebanyak 3 kali. Tapi kalau masih nggak sesuai, itu berdampak terhadap penolakan dan berdampak juga kepada jadwal impor. Oke, jadi kalau dari pengalaman Kak Neni di Insight of Consulting Indonesia nih Kak, apa aja sih Kak masalah yang paling sering terjadi saat pengerjaan SKI kosmetik ini? Yang paling sering itu, dokumen nggak lengkap atau nggak konsisten. Format COE-nya nggak sesuai dengan standar BPOM, lalu produk hampir expired. Masalah-masalah ini sering berujung pada delay pengiriman, biaya storage di pelabuhan, bahkan pembatalan impor. Oh, jadi disinilah peran penting Insight of Consulting Indonesia ya Kak sebagai konsultan. Betul. Jadi Insight of itu membantu klien dari awal. Verifikasi dokumen, terus memastikan COE dan NIE-nya sesuai, sampai pengajuan SKI secara tepat. Oke, menarik banget informasinya. Terima kasih ya Kak Neni atas waktunya. Jadi buat para business owners nih, kalau kalian pengen impor kosmetik Indonesia atau bahan baku kosmetik Indonesia, kalian harus pastikan SKI BPOM kalian itu harus benar sejak awal ya. Kalau Anda masih ragu atau baru pertama kali impor ke Indonesia, tim Insight of Consulting Indonesia siap membantu Anda. Hubungi kami melalui link deskripsi untuk free consultation. Jangan lupa subscribe untuk Insight, regulasi BPOM, dan hal lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.